Enak kan? Aduh, udah mulai pedes nih. Oh no. Oh wow. Dek. When did you lose your virginity? Halo teman-teman bacot, balik lagi ke segmen kita pedas panas, makanan pedas, pertanyaan panas. Asik. Keren gak? Keren. Hari ini kita kedatangan Navalba. Halo, apa kabar? How are you? I'm good, Dek. Kamu apa kabar? Ini orang-orang pada tahu nggak sih kalau kamu tuh adiknya Zekli? Tahu. Kayaknya tahu kan. Kalau si Daryl ini adiknya Zekli. Iya. Kanafa tuh udah ada di hidup aku dari aku umur 6. Iya, 6 tahun. 6, 7. Jangan panggil Cici. Iya. Panggil Mbak. Jadi dulu dia Dia sering kebanyakan banget, Cici Nafa, Cici, Cici Nafa. Cici. Hus, aku orang Jawa, panggil Mbak. Dilarang panggil Cici, gue bilang gitu. Si Cici Nafa. Kanafa aku tahu dulu tuh penyanyi, ya kan. Terus main film juga. Jadi aku dulu tuh ngefans banget sama itu Sheila on 7. Oh iya. Aku ngefans banget sama Sheila on 7. Terus suatu hari aku dibawa kayak, oke deh ikut konser. Akhirnya nonton konser. Kebetulan aku tuh temenan banget sama si Eros kan, jadi ya udah tak telepon. Nih adek gue mau ketemu nih. Iya. Gitu. Terus Kanafa juga main di show nyanyi bareng. Iya. Dede kenalin nih, Duta Eros. Aku cuma diem doang. Seneng ya. Aku diem doang. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku kayak. Akhirnya aku Terus aku kayak- bertemu pujaanku gitu. Gitu kayak serah banget terus kayak aku diem doang. Itu aku pertama kali nggak ada fotonya, sayang banget ya. Nggak tahu ada fotonya sih. Ada. Pasti ada kan? Cuman Mau pakai zaman HP jadul dulu gitu nggak kali ya? masih pakai kamera Iya. dulu kan. Itu lucu banget sih kalau ada fotonya. Iya. Oke, Kanafa tahu Kanafa hari ini kita mau ngapain? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya? Tahu kamu suruh makan pedes gitu Iya. kan. Jadi kita akan makan makanan pedas dari level 1 sampai level 10. Lebih tepatnya instant noodles. Aku nggak doyan pedes. Iya, dan Kanafa ini nggak doyan pedas guys, jadi ya reaksinya akan seru lah ya. Untuk sambal pertama kita, hari ini kita ditemenin oleh Bae Soju, The Taste of Korea, oke? Oh masih bisa. Masih bisa. Terus Kanafa tuh dulu genrenya kalau nggak salah slow rock. Bener gak sih? Iya, jadi dulu itu aku punya grup band namanya Kid Rock Band. Itu anak-anak semuanya, anak SD semuanya tuh. Anak SD? Anak SD, terdiri Kenapa juga SD? Aku SD. Pemain gitarnya SD, pemain bassnya SD, drummernya juga SD, aku juga SD. Pokoknya semua itu anak-anak SD dan kita namanya tuh Kid Rock Band gitu. Kid Rock. Nah, terus habis itu setiap 17 Agustus kita selalu dapat undangan untuk ngisi acara 17-an Agustus. Terus kantor papahku dulu di karoseri gitu mobil, terus kita ketemulah sama yang namanya Denny Sabri. Denny Sabri ini yang ngorbitin Nika Ardila, Niki Astria, Anggun C. Sasmi, yang kayak gitu-gitulah gitu. Yang akhirnya ketemu, akhirnya singkat cerita bikin album kebetulan Kid Rock ini. Enggak, aku sendiri. Ya. Aku sendiri kebetulan bikin album. Pas waktu itu Nika Ardila meninggal. Jadi momennya itu pas waktu Nika meninggal aku keluar gitu. Nah, langsung pas waktu itu albumnya setiap tahun meledak. Udah meledak sampai album ke-10 tuh meledak. Oh iya, 10 tuh. album, Kak. Aku total udah 14 album. Gila. Karena nggak istirahat, jadi setiap tahun itu Hajar. terus, iya. Jadi ini tuh Dodi Dores kan yang kita ngobrolin. Iya, Deddy Dores. Dari debut tuh dulu film, Kak. Iya, Itu film pertama Kakak juga. iya. Film layar lebar. Bukan. Itu film layar lebar apa bukan ya? Lupa banget, udah lupa banget beneran saking banyaknya. Kalau yang satu itu Bagai Lilin Kecil itu album pertama. Itu kita syutingnya di Bandung di Jalan Dago. Oh, di Dago. Iya.
Asmi. Aku bisa ngeliat banget sih ini sekarang orang-orang zaman yang kayak udah 30-40 sekarang karaoke ini Iya, iya. 40 ya berarti ya? Iya. Jadi Gila. itu dulu suaranya kayak kucing kejepit sebenarnya. Serius kayaknya nggak mungkin diterima gitu loh. Ngerti nggak sih kayak tapi kok ya keterima ya, memang udah rezeki aja sih. Enggak, tapi emang slow rock zaman dulu sih kayak gini, kayak Iya emo-emo sih, gitu kan suaranya iya. kan. Zaman dulu tuh nggak ada yang mau nerima aku. Nggak ada Nyanyi. deh. Iya, karena suaranya tuh kayak kucing kejepit, Iya, beneran. iya. Cuman satu-satunya label musik ini yang mau, tapi malah meledak. Siapa? Label musiknya apa namanya? Itu Metro Utama. Oh. Cuman kayak Kanava ngeliat video Kanava gini, keinget apa gak? Zaman dulu tuh Aku kayak sih gimana? keinget perjalanannya ya. Iya. Maksudnya gila, aku tuh perjalanannya dahsyat banget sih. Karena aku lahir bukan dari orang yang kaya, aku bukan orang yang orang mampu gitu kan. Terus sampai suatu hari akhirnya bener terjadi gitu kan. Karena pas waktu aku ngeluarin album pertama, nggak nunggu ketiga, keempat, kelima langsung meledak. Itu album pertama tuh langsung terjual 2 juta. Ah, 2 juta? 2.700.000 kopi. Gila. 2.700.000 ya. Ya, ini nih perjalanannya Kanava serabutan. tinggal di Magelang. Iya, aku tinggal di Iya kan? Magelang. Kan harus ke Jakarta tuh, ya kan harus ke Jakarta. Jadi kayak semua kalau orang Jawa itu kan punya connect apa namanya? Persaudaraannya tuh ini Iya, erat banget. Erat banget. Jadi kayak apa jenenge ponakanku dadi penyanyi. Waduh gitu. Kamu kan di sini bahasa Inggris mulu. Iya. Sekali-sekali tuh bahasa Jawa Iya. gitu. Nanti dia lama-lama mendok. Jadi Aku gitu. iya, aku ngomong. Ponakanku dadi penyanyi. Ya udah langsung paman aku jual cincinnya, mamah jual ini supaya kita bisa pergilah ke Jakarta gitu kan. Arep dikontrak kayak karo label sing gede katanya gitu kan. Seru banget gitu. Akhirnya kita pergi dan ya udah akhirnya langsung dikontrak, langsung keluarin satu album ini. Ya bayangin aja umur 13 tahun, Dek. Itu masih zaman dulu umur 13 tahun. Zaman dulu anak-anak umur 13 tahun masih main tola tili. Apa itu tola tili? Hah? Ya kan? Tola tili itu adalah boneka-boneka kertas tau yang dibuka-buka orang-orangan. Itu Zaman sekarang anak umur 13 tahun, 14 tahun udah kedugem, say. Iya, udah dugem, say. Jadi kadang-kadang you ngerti kan kenapa Iya. itu orangnya ini banget, kuno banget gitu kan. Jadi pas waktu dulu itu rekaman itu jam 4 pagi, Dek. Jadi harus nungguin tuh ya. Harus di tempat studio rekaman itu dari jam 2 Pagi. penyanyi baru. Ya kan, penyanyi baru. Jadi jangan macem-macem sama senior, sama apa, langsung ditampar nanti loh. Kalau zaman dulu tuh gitu banget gitu. Jadi kayak jangan berani macem-macem lah pokoknya gitu. Jadi itu jam 2 pagi dibangunin sama mamah tuh dari jam 12 malam. Rekaman gitu kan. Jam 12 malam, terus kita berangkat ke studio, ya kan, kita dijemput udah jam 2. Itu nungguin Dedi Dores, ya kan, jam 3 belum datang, gue udah kriep-kriep, jam setengah 4 belum datang jam setengah 5, Wak. Jam setengah 5 dia baru. Setengah jam. Masuk studio. Ya om, ya om, ya udah nyanyi, coba kamu nyanyi dulu gitu kan. Gue udah ngantuk banget, super ngantuk banget. Tapi kan kayak, wah gue mau jadi penyanyi nih, kayak gue Iya, harus ini. Terus mama selalu bilang kayak gini, raup se. Raup itu cuci muka dulu. Akhirnya cuci muka dulu biar bangun. Ya udah akhirnya bangun, baru deh rekaman. Ya udah. Oke, mari Kanava kita ke mie kedua kita. Oke, kenapa pedes-pedes? Oke, ini warnanya agak ada hijau-hijaunya sih. Iya. Kalau biasanya kalau cabai hijau tuh nggak terlalu pedes ya nggak? Iya, nggak terlalu pedes. Ya oke, kita coba ya. Sekarang nih, Dek. Wow, agak. Araso. Cheers, Kak. Ini minum soju. Bocah, kurang ajar.
Mau tau dong kayak sekarang tuh Kanava kesibukannya, karirnya tuh sekarang ngapain? Jadi sebenarnya kalau sekarang ini aku lebih ambil yang film-film layar lebar aja sih, Dek. Jadi kayak film-film layar lebar itu aku lebih banyak waktu karena kan sekarang udah ada Mika. Jadi kayak prioritas utama aku adalah Mika. Mika menjadi prioritas utama supaya nggak terlalu banyak, karena kalau stripping sekarang ini, stripping di Indonesia masih belum ada perubahan, Dek. Dari zaman dulu tuh? Dari zaman dahulu kala sampai detik ini. Jadi terakhir aku sempat ngambil stripping sekitar sebelum pandemi. Aku syuting di Bali. Itu tahu, Dek, itu aku calling jam 10 pagi, kelar jam setengah 5 pagi, Setengah 5 pagi? Iya. Terus kadang-kadang oke, nanti scene kamu Mbak Nafa standby ya. Terus aku mikir, ini serius ini tahun 2020 kayak 2019 masih kayak begini nih syuting. Wah, gue kayaknya harus cari penghasilan lain nih, nggak bisa nih kayak begini gitu kan. Wah, bisa remuk nih badanku gitu kan. Akhirnya pas waktu aku terima job itu tengah jalan nggak diterusin. Puji Tuhan, iya. seneng banget gue gitu kan. Malah di cancel malah, yes. Gue bilang sama manajer gue, amin, jangan, gue nggak mau ambil, pokoknya stripping gue nggak mau kalau jam kerjanya kayak begitu gitu. Jam kerja itu harusnya kan sehat. Kalau sampai detik ini nggak sehat kayak begitu ya gimana kita mau? Apalagi udah ada umur gitu-gitu ya. Nggak bisa cari uang dengan santai gitu kan. Akhirnya sekarang ini aku bilang sama manajer aku bahwa aku tetap akan di dunia entertainment. Ya paling oke lah kalau kita mau bikin single-single lagu, kalau lagi kangen. Terus kalau film ya, aku baru aja menyelesaikan sebenarnya 3 film. Yang satu cuman cameo sih. Ada 2 film yang aku peran utama semuanya. Yang di Kuntilanak 3 sama Iblis Dalam Kandungan. Nah itu dua-duanya harusnya tayang pas waktu Lebaran kemarin. 2020 ya? Iya, Lebaran kemarin itu pas harusnya tayang. Cuman karena pandemi akhirnya diundur. Iya, itu sih. Terus Kanava kan juga mau produce sendiri gak sekarang, ada ke situ gak? Kalau produksi enggak ya, Dek. Kayaknya aku udah enggak ada di fase pengen terlalu sibuk dan disibukkan dengan ide-ide, konten dan segala macam, nggak siap dengan tanggung jawabnya yang begitu besar. Paling kalau sekarang ini aku kan ada bikin usaha restoran gitu kan, tapi masih berjalan sih, puji Tuhan gitu. Yang kopi udahlah, haleluya, udahlah ya lupakan saja gitu kan. Selama pandemi ini, gitu aja. Tapi ada satu lagi, aku lagi belajar trading sih. Aku lagi fokus di dunia pertradingan. Keren banget, dari artis jadi trader sekarang. Tetap kok jadi artis ya. Artis trader, asik. Ketiga kita ada sambal teman aja, guys. Aduh, aku tuh nggak suka sambal. Oke kan? Taklek. Taklek tuh apa? Telan aja bulat-bulat ya. Oke, Kanava, kita mau main namanya Disordered ya. Jadi aku langsung aja, aku kasih 2 pilihan, Kanava cuma harus pilih. Itu aja, very simple. Alright. Oke, kita mulai. Oke, yang pertama, nyanyi atau acting? Acting. Oke, yang kedua, slow rock atau pop? Pop. Oke, mantap. Primus atau Zakli? Ini akibat karena kamu punya mantan terlalu sedikit, jadi orang nggak punya pilihan. Ya, Zakli lah, kakakmu aja. Entertainment atau bisnis? Bisnis. Ayo, next, curhat ke teman, curhat ke medsos. Curhat dua-duanya boleh nggak? Boleh. Nah, dua-duanya. Pinjaman online atau kartu kredit? Kartu kredit lah. Ngomong-ngomong soal pinjaman online, ini kan Kanava kemarin sempet ngobrol-ngobrol tuh tentang pinjaman online. Itu apa sih? Aku juga nggak tahu tuh. Iya, itu sekarang juga lagi akhirnya banyak di itu ya. Diangkat banget sama sosial, sama pemerintah dan lain-lain. Iya. Dan akhirnya ditindaklanjuti, itu bagusnya. Banyak banget yang tidak ada izin, itu semuanya pada ditutup-tutupin. Itu bagus lah ya. Jadi banyak membantu orang juga gitu. Tapi kayak pertama-tama kali pas Kanava ngangkat tuh kenapa? Itu garanya gini loh. Jadi aku tuh di handphone itu punya banyak grup, ya kan? Jadi punya banyak grup apa segala macam. Jadi gue nggak tahu nih
mungkin nomor gue dipakai lah sama orang untuk jadi jaminan Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi tiba-tiba ada telepon atau ada SMS yang menagihkan ke si A gitu kan. Si A, bilangin dong ke si A buat bayar hutangnya gini Aku juga segala pernah macem. dapet. Pernah dapet, Iya. ya kan? Katanya, tapi ngomongnya awalnya sopan, kedua ketiganya kasar. Oh, cuman aku nggak pernah kasar gitu. Sampai akhirnya dia nyebut nama loh. Kamu Nafa Urbah, nama kamu itu dijadikan nama lo tuh jadi Oh, ya? jamingan, jing gitu loh. Oh ya? Oh, batinku sih kayak gimana, kurang aja. Terus habis itu kalau nggak keluarga lu jadi apa namanya? Jadi tanggungannya. Masa sampai segitunya? Iya, berani banget ya. Kan kurang ajar ya. Langsung kan aku kesel, wah ini mesti diangkat nih, harus diangkat nih. Jadi pas waktu aku angkat, aku tahu nih efeknya pasti gede. Karena apa? Banyak orang banget, ya. yang ngalamin hal itu. Akhirnya bener, akhirnya sampai diangkat dan ya syukur banyak ngebantuin orang Snowball juga. effect tuh sampai sekarang kan, sampai sekarang. kayak- Baru aja tadi Om Hotman kan juga posting bahwa kalau seandainya itu ilegal nggak usah Nggak dibayar, usah dibayar, ya. nggak usah dibayar gitu. Sambal keempat kita ada sambal kapan nikah. Kenapa kapan nikah lagi, Kak? Aku nggak pernah loh lihat Kenapa punya pacar gitu. Hebat kan? Iya, hebat banget loh. Iya kan? Kapan aku punya pacar? Nggak pernah. Iya, nggak pernah sama sekali. Emang. Cuman banyak tapi nggak lah jadi. Yang mana nih? Oke, coba kita lihat. Nah ini enak banget tapi Kak, aku suka banget. Gimana sih remaja udah jadi artis? Masa Cerita-ceritanya remaja di aku situ. tuh abis di lokasi syuting. Abis kerjaan semua ya? Abis di kerjaan, di show. Aku tuh show itu ya, bisa tour itu 15 hari. Itu pulang tuh cuman ganti koper doang, Dek. Tour show. Jadi kayak 1 bulan you tour show, you setiap hari Sabtu, you pulang, ganti koper, berangkat lagi, terbang lagi. Berangkat lagi, terbang lagi. Karena dulu turnya tuh sampai ke Malaysia. Zaman dulu kan emang terjadwal ya sama label tuh. Oke, habis lu ngeluarin album lu meledak, jadi 1 bulan itu lu harus tour di sini. Jadi aku abis pulang tiba-tiba ada, biasanya kita syuting iklan. Syuting iklan itu biasanya 2 hari. Syuting iklan itu kita biasanya standby jam 3 pagi dan jam 4:30 itu udah mulai syuting. Karena dulu iklan aku banyak banget, Dek. Terus habis itu kalau udah selesai syuting iklan, aku tour lagi. Berarti waktu remajanya Kenapa juga kebuang banyak Iya, banget. makanya mantannya dikit. Itu karena waktu aku remaja, aku nggak punya waktu buat pilih-pilih pacar. Berarti Kenapa mulai pertama kali pacaran tuh berapa? 16 akhir. 16 akhir 17 berarti. Itu pertama kali. Itu udah pindah ke Jakarta itu berarti. Iya. Pertama kali pacaran itu. Tapi kalau Kenapa bisa turn back time gitu ya, kalau misalkan Aku harus punya pacar banyak. itu aja. Bener. Nggak bisa gitu kan, kayaknya pacar gue kedikitan banget gitu. Kayak Semua. kamu deh zaman sekarang, gila, kamu putus nggak ada luka-lukanya buat zaman sekarang, anak zaman sekarang kan banget kan, banget gitu kan. Gue sampai shock gitu kalau ngeliat anak zaman sekarang, Dek, kamu yang kemarin mana? Udah putus. Kok udah gandeng yang baru? Terus nggak ada sakit-sakit hatinya? Biasa aja, it's life, just move on. Gue bilang, oh my god, ini turunan Sapusi. Hah, kakaknya, Araso. Oke kan kalau ngulang pacaran apalagi? Cuma itu doang. Aku pengen punya pacar yang lumayan banyak. Terus, Sekolah. oh ya sekolah. Aku pengen sekolah yang tinggi banget, fix. Tapi terus gak jadi artis dong? Iya. Oh ya udah. Aku kaya ceritanya. Iya, iya. Jadi aku bisa sekolah tinggi. Iya, iya. Kan ngomongin Iya, iya, hayal-hayalan iya. kan, Hayal-hayalan. hayal-hayalan. Oh, aku lahir di keluarga yang kaya, jadi aku bisa sekolah di Harvard ya kan. Pokoknya aku mau bangun bisnis, kerajaan bisnis yang luar biasa. Oh, aku sekolah trading apa segala macem. Dan punya pacar yang banyak. Oke, cheers to that. Mana ada minum-minum kayak begini. Sekarang ada YouTube, bikin punya sendiri semuanya. Ini Kenapa berapa di sini? Itu mobil pertama aku.
Itu mobil pertama Mobil kenapa? pertama aku. Jadi aku dapat dari album Meledakan. Pertama, Royalty, album pertama. Album pertama Hyundai. Enggak. Oh lucu banget. Mungkin merek ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi itu ada tulisannya N4FA. Oh, Bikin 4FA. N tapi itu berat apa ya dulu? Malang. Oh, sengaja beli dari Malang? Disiapin sama produsernya. Oh, disiapin? Meledak. Ya kan, dikasih rumah, dikasih mobil, dikontrak langsung 5 tahun. Gila. Yang terus abis itu it's my first car yang di album kedua aku dapat BM. Oh wow. Aku dapat Biar BM. merah. Iya. Iya. Biar merah. Masih ada. Iya, Aku iya. ada. Kita ke mie kelima kita, Kak Nafa. Let's go. Kita ada sambal di PHK. Gigit. Nah, udah. Nggak kerasa kan? Oke, di topik kelima kita mau ngomongin pertemanan Kak Nafa nih. Oke. Temen aku sih ada Cita, ada Tata Janeta, Aura. Itu sahabat aku dari kecil, si Uli. Ini Uli? Iya, itu anggota dewan tuh di Papua. Sekarang anggota dewan? Ceritain dong Kak Nafa dari Magelang pindah ke Jakarta, terus punya teman dari 14 tahun. Iya. Jadi kayak ceritanya itu kayak gimana sih? Dan mungkin buat teman-teman kita yang artis-artis cilik ya bisa dibilang, yang banyak tuh kalau misalnya di dunia entertainment tuh banyak kata-kata tuh susah cari teman gitu. Ada suggestionnya gak sih dan cerita-ceritanya? Kalau aku tuh begini, aku tuh berteman tuh lebih sering dengerin sih, kayak jadi pendengar yang baik gitu. Kayak mereka itu lebih banyak cerita soal hidup mereka, soal pengalaman mereka, soal kalau mereka lagi ada masalah. Dan kebanyakan teman-teman aku itu kalau lagi ada masalah pasti larinya ke Ai. Pasti. Kalau sama Uli itu aku dari SMA temenan. Sama Uli aku udah dari SMA. Kita tuh ada satu geng itu, ada Uli, Budi, Doni, Bang Kiki yang memang zaman-zaman dulu gitu. Itu sampai sekarang kita masih temenan gitu. Terus tapi Kak Nafa pernah ngalamin gak sih yang namanya kayak toxic friendship gitu, yang kayak Aku tuh orangnya gini deh, kalau seandainya itu udah ngerasa buat aku nggak nyaman, terus orangnya juga pembicaraannya nggak membangun aku, terus kayak pembahasannya juga kayak nggak membuat aku lebih jadi baik, terus membuat aku jadi kayak kok gue ngerasa minder ya di depan lo, kok lo orangnya sukanya matahin semangat orang, atau kayak orang dia ngeliat tuh dari siapa, apa yang lu bawa, apa yang lu pakai, apa segala. Oh, gue udah tinggalin. Kalau yang kayak gitu toksik banget gitu, kayak gue nggak butuh teman-teman yang tidak membuat gue semakin baik. Gue tidak butuh teman-teman yang membuat gue tidak semakin maju. Jadi kayak pertemanan itu buat gue penting banget. Kalau lu bisa growing di seputaran teman lu bareng-bareng, itu temenan sama dia. Tapi kalau seandainya lu nggak bisa growing, lu nggak bisa maju, lu nggak bisa melakukan sesuatu yang baru sama temen lo dan nggak ada benefitnya sama sekali berteman sama dia, tinggalin. kita ada sambal janji manis mantan. Banyak sekali. Gimana janji manis ini kakak ya, saya? Kakak Bang paling bisa buat janji manis di dunia ini. Terlalu manis untuk dilupakan janji-janjinya. Gimana sih Kak Nafa ketemu sama kakak Aduh, aku? kalau kakak kamu itu panjang ceritanya. Ketemu Coba, di ceritain. Dugem. Ya kan? Pokoknya kita nikah di tahun 2017. Terus habis itu 2011 lahirlah Mika. 2007 nikah 2007. 2007 nikah, terus 2011 Mika lahir. Nah, abis itu tahun 2017 cerai, gitu kan? 10 tahun. 10 tahun. Jadi Bulet. sebenarnya total 14 tahun sih. Jadi pacaran 4 tahun. Tapi sebenarnya sampai sekarang juga masih hubungan baik sih ya kan. Kita berusaha untuk menjadi orang tua yang baik untuk Mika. Kayak walaupun kayak kalau aku tuh sama Zack tuh berantem, tapi cepet baikannya. Tapi kembali lagi, akhirnya kayak aku tuh sama Zack bukan gini loh. Mungkin kayak udah temen kali ya, kayak bukan temen, ada something yang
membuat bondage kita itu masih terhubung. Iya, pasti. Jadi kayak nggak bisa, lu punya pacar kayak berapa kali pacaran, kadang-kadang gue malah kayak begini, jatuh cinta lagi gitu kan, siapa, sama siapa gitu kan, aduh mau ya jangan ganti-ganti terus, aku tuh capek, aku tuh biasanya juga gitu kan, aku capek udah satu aja, terus kamu nikah Gi, Ayo bilang gitu, nikah Gi, apaan sih Min, dia selalu ngomong kayak gitu. Tapi ya gitu, kayak aku tuh kalau udah marah banget sama dia, I keluarin semuanya. I keluarin semua yang menjadi ganjilan hati I keluarin semuanya. I tahu dia nggak terima pada saat itu. Tapi Zack tipe orang yang memikirkan setelah itu. Jadi pas waktu setelah itu biasanya dia akan pikirin gitu. Jadi kenapa kita bisa baik-baik aja sampai sekarang? Karena yaitu setelah selesai masalah, ya udah selesai, nggak usah dibahas, nggak usah diungkit, nggak usah dibicarain lagi. Selesai pas waktu kamu bilang, Min, kamu mau minum kopi nggak? Selesai di situ. Atau Om Li mau makan apa? Udah selesai. Kita udah nggak perlu gaya-gaya, maaf ya, gini-gini segala macam. Kita udah nggak perlu itu. Sebenarnya kata-kata bilang bahwa Min mau minum kopi nggak? Atau Min mau makan apa? Maaf. Itu udah permintaan maaf. Atau itu udah kayak ada tanda gini, udah selesai di situ, kita nggak perlu. Itu perlu dicontoh loh. Iya banget sih. Itu bagus banget sih sebenarnya. Itu bagus. Nggak banyak yang kayak ngasih tahu kalau misalnya sebenarnya dia ngomong kayak gini nih karena ya satu mungkin permintaan maaf tuh udah ngebosenin lah ya, udah nggak harus jadi standar permintaan maaf lagi gitu. Ngomong itu kan kayak gitu tuh bicara udah soal jadi efek. Effort and effort yes, juga sih. That's right. Jadi gini, efek setelah pertengkaran itu memang tidak instan akan dipikirkan, ngerti nggak sih? Jadi kayak apa yang menjadi unek-unek kamu tuh nggak setuju dengan hal A, B, C, D, E, F, G segala macam itu nggak instan terjadi, tapi itu akan berefek nantinya. Tinggal ditunggu aja. Pada waktu 1 minggu, 2 minggu, reaksinya seperti apa? Setelah pertengkaran itu, apakah masing-masing kita menjadi orang tua yang lebih baik? Kita lebih baik untuk nikah, dan efeknya itu akan terlihat di situ. Nah, biasanya nanti efek itu akan terlihat pada saat minggu. Aku udah tahu nih, kalau aku sama Zack itu biasanya efeknya itu 1-2 minggu kemudian. 1-2 minggu kemudian, dia akan dengan sendirinya, aku kurang begini nih kayaknya, aku kurang begini nih Min, aku lagi begini nih Min, begitu nih Min, kenapa sih kamu kok nggak punya pacar? Buat apa? Ayah bilang gitu, biar kamu ada temennya gitu. Ayah bilang gitu, biar kamu ada temennya. Kan aku suka kayak gitu kan, buat apa? Buat apa kamu pengen aku punya pacar? Ayah bilang gitu, biar kamu ada temennya. Kalau aku punya pacar, kamu harus punya pacar gitu, boh. Aku bilang gitu. Kenapa kamu nggak pacaran? Kenapa kamu nggak punya pacar? Zack Zack tanya ke aku. Ya itu keputusan, bukan karena aku mau nungguin kamu, enggak. Ayah bilang gitu. Memang keputusan yang memang aku udah buat gitu, karena kayak Mika itu nggak siap untuk hal-hal seperti itu gitu kan. Jadi kayak aku lebih nantilah, maksudnya aku emang udah nggak memikirkan hal-hal yang seperti itu sekarang ini, memang enggak. Lebih baik belajar, bilang gitu, belajar. Cari duit. Iya, cari duit. 3 tahun kemudian, bisa seneng-seneng gitu. Nggak tahu ya, mungkin 3 tahun lagi baru ini apa segala macam bilang. Tapi artinya cinta buat Kanafa tuh apa ya? Cinta itu bisa hilang. Cinta itu umurnya pendek, ya kan? Cinta, kamu mau cinta kepayang-payang sama satu orang ke orang berikutnya. Cinta tuh umurnya berapa sih? Paling mentok cinta tuh umurnya 3 tahun. 3 tahun. Tahun keempat cintamu udah pudar, bukan lagi cinta tapi sayang, gitu kan? Oke, gue sayang, tapi yang namanya butterfly itu efek kamu happy kayak pertama kali kamu ketemu endorphins ya itu udah nggak ada, itu nggak ada. Nah, pernikahan itu nggak butuh cuman cinta, tapi kamu butuh mengasihi. Mengasihi itu awet. Kenapa? Karena dia akan lebih menerima kamu apa adanya. Mau kamu berantakannya seperti apa, ya udah nggak apa-apa. Gue tetap nggak masalah, gue tetap mengasihi lu. Even lo sama gue nggak bersatu, gue nggak masalah. Pilihan lo mau punya pacar A, B, C, D, E, gue nggak masalah. Tapi gue tetap akan mengasihi lu seperti gimana cara gue mengasihi lu seperti ini. Karena gue butuh anak gue tetap mengasihi lo juga gitu. Karena dia nggak boleh kehilangan figur bapaknya gitu. Oke, mari kita ke sambal ketujuh kita, Kak. Let's go. Ini sambal mulut mertua.
Oh wow. Gimana sama mulut mertua? Gimana Sampai sekarang sih baik-baik aja. mama papa saya? Mama kamu sih lucu sampai sekarang masih di MI. Kamu nggak punya pacar, Naf? Terus gue bilang, Mami mau aku punya pacar? Enggak lah. Itu Zack baru aja putus tuh tadi. Langsung Cepet kamu balik. Masa sih? Iya. Mami, terus aku bilang, wait and see. Sebentar lagi pasti ada yang. Aku bilang, Mami nggak usah. Udah Mami tuh, aku tuh baik-baik aja dengan seperti ini. Kita baik-baik aja, kita happy-happy aja. Udah. Dia lucu bilang ya? gitu. Lucu. Kan namanya orang tua Iya. kan. Kadang-kadang Mami juga kadang-kadang suka lucu gitu. Jadi ya udah. Ini enak semestinya. Enak kan? Aduh, udah mulai pedes nih. Oh no. Oh wow. Di sambal ketujuh ini kita mau ngomongin tentang family Kanafa. Oke. Kanafa kan anak ketiga dari 4 bersaudara ya. Coba ceritain dong, Kak Nafa tuh dari keluarga yang seperti apa sih? Kalau dari keluarga aku itu lebih banyak unggah-ungguh, jadi kayak lebih sopan. Jauh banget ya? Jauh banget, ngomong itu sama orang tua tuh seperti apa. Makanya Mika itu kan ramah. Biasanya kalau anak kecil ya, aku pas anak kecil kan kayak, oh coklat buat aku. Gini kan, kalau Mika, Share. coklat, ih ini uncle mau gak? Gitu. Saya, baik banget nih orang. Iya. Jadi Mika tuh dapat di situnya. Jadi Jawanya itu dia itu Mika itu punya empati tuh besar sekali. Besar banget ya. Very big. Dia tuh punya empati sama orang lain tuh very big. Aku bersyukur banget sih gitu. Kalau dari Jawanya sendiri ya sampai sekarang aku masih ngajarin bahasa Jawa. Even dia kalau bahasa Inggris terus, tapi dia selalu bilang, Mami, Mika mau belajar bahasa Jawa. Ada yang nggak takut nanti itu terlalu ndeso. No, I love Enggak ndeso. lah, Dia iya, bilang iya. gitu kan. Lucu ini banget. I love ndeso. It's okay, you're my mbokku katanya. Oh, gitu. lucu banget. You're the best. You're my mbokku bilang gitu. I'm so proud to be Jawa katanya. I'm a Chinese, England, and Japanese, and Jew katanya gitu. Ya udah. Bangga dia ya. Kalau misalnya bisa dilihat dari zaman dulu sampai sekarang tuh perubahannya tuh apa aja sih? Oh banyak ya, kita sangat diberkati banyak banget. Juga apa ya, Mamah juga tinggal di Jakarta sekarang gitu. Mbak Maya juga sekarang di Jakarta. Jadi kakak aku sama adik aku sekarang udah di Jakarta semuanya. Alam kan juga sekarang jadi musisi. Iya, Alan jadi penyanyi, Salah satu musisi, pembuat lagu ya. handal, Ya. semuanya Salah satu dibuat musisi sama yang dia. bagus lah di Indonesia gitu. Mbak Maya sekarang tinggal sama aku, jadi bantu-bantuin aku juga gitu. Mama lagi di Magelang. Ya perubahannya banyak lah, menjadi lebih punya duit gitu. Cara ngomongnya gimana ya? Agak bingung gue. Habis lu nanyain, Iya, bener. terus mau apa? Ya, iya kan? Itu kocak banget. Iya, bener. Itu paling gampang sih, itu paling gampang. Iya, bener kan? Bener. Lebih punya duit, lebih berkecukupan, ya kan? Oke, Kanafa, kita ada intermezzo sedikit nih, kita mau main namanya mikir cepat, tanggap cepat. Oke. Jadi aku mau kasih Kanafa satu kata, terus Kanafa kasih pendapatnya Kanafa tentang satu kata ini aja. Oke? Kata pertama, TikTok. TikTok. Kenapa TikTok? Tanggapan Kanafa aja tentang TikTok. Oh wow. Wow ya. Hiburan. Nika Ardila, Legend. cita-cita tak? Sahabat. Pernikahan, Tidak mudah. bahagia, Keputusan. netizen. Julid. Semuanya sama ya. Oke Kak, mari kita lanjut ke sambal ke-8 kita. Oke. Ini kita ada sambal ditikung teman. Oh wow. Sambal ditikung teman. Aduh, lupa lagi gue kenapa makan banyak. Kenapa? Kita ditemenin oleh Baesoju. Oke? Aduh, kenapa pedasnya lagi? The Taste of Korea. Aduh.
Mika tuh 2011 kan? 2011. 2011 berarti sama aku itu beda 14 tahun, aku berarti umur 14 tuh. Banyak yang nggak tahu pemirsa-pemirsa sekalian kalau misalnya Kanafa sama Zack tuh dulu emang susah banget punya anak. Ya kan, itu bisa diceritain nggak prosesnya gimana? Jadi sebenarnya tuh waktu itu nggak susah, cuman kayak keputusan aja, kayak kita nikah tapi nggak langsung punya anak gitu. Karena memang kayak udah siap belum, dan waktu itu kan kita lagi sering pelayanan kan, jadi kayak belum siap untuk punya anak dulu gitu. Sampai akhirnya, kalau Zack kan emang suka anak kecil kan, jadi ayo dong Min, punya anak. Akunya yang bilang ntar dulu, belum siap gitu kan. Sampai akhirnya dia bilang I'm so ready to be father, katanya gitu. Ayo dong Min, please. Akhirnya aku hamil, tapi keguguran yang pertama keguguran itu kayak udah stres banget. Terus abis itu berapa bulan kemudian ya, 8 bulan atau 1 tahun kemudian aku hamil lagi Mika. Ya udah, terus lahir Mika itu Zack senengnya, happy-nya luar biasa gitu. Kayak waktu itu aku aja bilang ini kayaknya cowok deh, ini cowok. Enggak, cewek. Enggak, cowok. Enggak, cewek Min, katanya gitu kan. Enggak, cewek. Udah deh Min, cewek, katanya gitu. Oh ya udah, terus akhirnya ternyata cewek, makanya dia senengnya bukan main gitu. Berarti pas Kanafa cerai itu Kanafa Mika umur 6 kan? Iya, susah terus banget. Pengambilan keputusan itu dengan adanya bayang-bayang anak gitu. Oh, susah banget, sangat susah banget. Bahkan Mika sampai detik ini nggak bisa terima. Sampai detik ini. Mika itu ada waktunya dia tuh nangis. Dia itu jadi kayak gini, kalau bapaknya datang, aku kan udah nggak satu kasur kan. Udah nggak satu kasur, karena aku selalu bilang sama Mika, nggak bisa, because mommy and daddy is not husband and wife anymore. Jadi mami harus bobo di kasur yang berbeda gitu. Terus cannot mommy, please, I just wanna be a normal, katanya gitu kan, normal family, just give me one time, katanya gitu, I just wanna be a normal family. Dan itu kalau mohon itu bisa sampai jungkir balik, nangis gitu kan. Nah, ada satu hal yang dia tuh selalu berharap sama bapaknya. Jadi dia kayak selalu bilang sama bapaknya, kayak I won't give up. Dia selalu ngomong kayak gitu, I won't give up. Pokoknya sampai kapanpun I won't give up. Mommy and daddy harus balik lagi, dia bilang gitu kan. Kan both of you nggak boleh egois dong. You guys harus mikirin Mika, katanya gitu kan. Ini buat kebahagiaan anak kalian berdua, dia Gila, dia bisa ngomong kayak gitu ya? Bisa banget, Mika tuh bisa banget ngomong kayak begitu. Sementara Ai selalu ngomong sama Mika untuk langsung ngomong aja sama Daddy, ngomong apa, belum waktunya nak, kalau memang belum waktunya. Nanti kalau udah waktunya, Tuhan pasti akan kasih waktu yang the best, yang terbaik itu seperti apa. Yang penting kan sekarang Mami ada, Daddy ada, iya, but I don't feel complete. Dia selalu bilang kayak gitu, I don't feel complete, Mami. I don't feel complete. I just want to be normal kids, katanya gitu. I have a mommy and I have a daddy, katanya gitu. Can you just do that? Mami? Katanya gitu. Daddy, can you just do that? Nggak bisa kan? Pasti dijawabnya nggak bisa kan? Nah, itu udah hancur hati Ai. Iya. Saat dimana dia ngomong seperti itu, hati Ai udah hancur. Dimana aku nggak bisa kasih itu ke dia. Kasih apa yang dia mau. Aku nggak bisa kasih itu ke dia. Dan satu-satunya cara aku cuman bisa deketin dia sama Tuhan. Jadi setiap pagi itu ada waktu dimana kita itu saat teduh, dia aku biasain doa. Adik nggak bisa berharap sama Mami, tapi adik bisa berharap sama Tuhan. Itu doang. Yang bisa adik lakukan adalah yang membuat mukjizat itu Tuhan, bukan Mami. Gitu. Mami sama Daddy itu cuman manusia yang keras kepala, yang punya emosi, yang punya keegoisan, dan sama-sama saling menyalahkan mungkin, tapi yang tidak akan pernah mengecewakan keputusan Mika adalah Tuhan. Tuhan yang punya mukjizat, Tuhan yang punya rencana, Tuhan juga yang akan memulihkan. Tapi jangan pernah tunggu waktunya kapan, karena kita nggak pernah tahu. Aku bilang gitu. Kenapa? Kalau mau sekarang gimana? Kalau Daddy belum siap gimana?
Kalau mami belum siap gimana? Kalau seandainya mami sama daddy belum siap, terus tiba-tiba kita nyatu lagi, yang ada semuanya hancur. Karena aku akan membiasakan ngomong sama anak tuh apa adanya, Dek. Semuanya adek mau hancur kayak begitu lagi. Enggak, Mika maunya daddy kayak dulu lagi. Jadi kan dia suka ngeliat foto-foto bapaknya yang pelayanan, foto bapaknya khotbah gitu-gitu apa segala macam. Iya. Nah, aku selalu bilang bahwa keinginan itu bisa jadi mimpi, dan mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Tapi satu, tidak ada satupun manusia yang bisa mewujudkan itu. Cuman Tuhan, aku bilang gitu, nggak ada nak. Jadi satu-satunya caranya adalah adik harus doa gitu. Pasti tired banget. No, I bilang gitu, nggak akan pernah tired. Tuhan aja nggak pernah tired sama kita, kenapa adik mesti tired gitu. Jangan pernah nyerah, itu aja. Kalau adik bilang adik never give up, never give up, never give up, tunjukin dong sama mami kalau adik never give up. Oke, I try. Jadi setiap malam dia doain bapaknya. Dia doain dengan doa-doanya apa segala macam, dia doain. Kalau Kak Rafa bisa ngomong ke Mika nih, mungkin nanti dia akan nonton video YouTube ini nanti 5 tahun ke depan kan, pas sudah nggak parental guidance kan, sekarang masih parental guidance nih. Adik itu anak ajaib sih, Ayah bilang. Dia itu pengertiannya sangat luar biasa. Anaknya juga sangat rendah hati, very humble person. Dia punya empati juga besar sekali sama teman-temannya, sampai guru-gurunya aja ngomong ke Ai. Jadi setiap teman-temannya kalau yang punya masalah selalu datang ke Mika dan selalu jadi problem solver. Iya, problem solver. Nah, yang Ai pengen sampaikan ke adik itu bahwa adik itu anak kuat, adik anak luar biasa hebat, adik bukan anak yang lemah, adik itu very strong. Jadi apapun yang adik mau, kalau adik percaya, adik imanin, pasti adik akan terima sesuai dengan yang memang semestinya gitu. Itu aja sih. Siap, oke, mari lanjut. Deep kan? Deep abis sih. Di sambal ke-9 kita ada sambal beda agama. Biasanya di sini orang udah tumbang nih. Oh my god. Ice. Dulu ini pernah kayak Kak Nafa ngangkat tentang soalnya pedofil dan pelecehan seksual anak-anak ini. Jadi setiap kali aku mengangkat sebuah kasus itu, pasti efeknya kan ke masyarakat, itu nomor satu. Dan biasanya setelah aku angkat itu banyak orang yang ngalamin kejadian yang lagi serupa gitu loh, kayak pelecehan seksual yang dilakukan oleh pamannya, pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangga kepada anak-anak yang masih kecil apa segala macam. Nah, pas waktu itu tuh awalnya itu gara-gara aku posting fotonya Mika, terus ada satu oknum bilang loli gitu kan. Tiba-tiba oknum yang lain juga bilang loli. Tiba-tiba oknum yang lain bilang loli lagi. Jadi ada beberapa satu gerombolan ini yang bilang loli gitu. Tapi itu nggak cuma sekali. Jadi setiap kali aku lagi upload fotonya Mika, dia datang lagi. Si oknum ikut ini dengan gerombolannya. Singkat cerita, pas waktu itu aku mulai cari tahu apa arti dari kata loli itu. Ternyata arti dari kata loli ini istilahnya itu orang yang menyukai anak-anak kecil untuk imajinasi seksualnya mereka gitu. Wah, itu kan udah nggak bener ya. Ternyata mereka sampai ditelusuri, mereka bikinlah Instagramnya sendiri, adalah foto-foto anak-anak artis di situ. Gila, kacau sih. Iya, akhirnya dijadiin buat ya itu imajinasi mereka apa segala macem. Gua nggak terima dong. Akhirnya aku sama pengacara aku, Kak Sandi Arifin, Kak ini nggak bisa. Aku bilang gitu, ini tindak tegas lah. Tindak tegas, cari orang ini. Dan dibantu sama kepolisian juga, Bang Adi Darian juga. Dan pas waktu itu kita benar-benar usut sampai akhirnya orangnya dipenjara kan. Oh, orangnya dipenjara? Penjara langsung minta maaf apa segala macem. Dan akhirnya setelah itu banyak banget kan situs-situs yang jual anak apa segala macem, human trafficking, kena semuanya. Mungkin memang belum menyeluruh gitu, tapi setelah itu aku disambungin sama expat ya. Ada perlindungan anak apa segala macam, sampai kita kerja sama Menteri Perlindungan Anak juga. Ternyata ada di beberapa kota juga yang mengalami seperti itu. Jadi bayi-bayi yang dibuang sama orang tuanya itu dijual belikan di satu wilayah kota gitu, yang nantinya di situ akan dibesarkan untuk menjadi pemuas. Itu.
Tapi Kanava nggak punya tujuan? Wadah ya? Iya, punya wadah, punya platform nggak sih yang kayak sebenarnya tuh? Untuk punya platform itu kan butuh dana juga gede. Ya udah aku trading dulu. Nanti aku pakai buat itu. Tapi pasti akan ada ke sana ya. Karena dari dulu aku ngeliat Kanava sebenarnya kayak ada. Emang mau gitu, emang salah satu goal hidupnya ya berjuang untuk orang banyak gitu istilahnya. Iya, aku ada tujuan ke situ sih, Dek. Ya. Kita lihatlah dalam waktu 2 tahun ini. Amin, doain. Yang terakhir kita ada sambal namanya juga hidup. Oke, let's go Kak. Oke, namanya juga hidup, Dek. Jalanin aja. Exactly. Ya udah, nikmatin aja ya kan. Kita tuh mau tahu sebenarnya Kak, di usia Kakak yang sekarang I 41. Nava 2.0-nya ke depan tuh, kalau misalnya Kanava bisa berimajinasi ya. Mungkin kalau udah bisa mulai ya 3 tahun ke depan, I udah Financially atau mungkin, stable. Ya udah, itu udah pasti. Kedua, I mau bikin pelayanan di mana-mana. Udah itu aja sih. Maksudnya kalau seandainya aku punya dana nih, mending aku jalan sendiri, aku kerjain sendiri, aku bangun komunitas sendiri, aku mungkin bikin yayasan, seumpamanya yayasan apa segala macam bla 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 gitu kan. Jadi kayak aku tuh orangnya lebih suka action langsung gitu. Ya, dan itu semua juga pasti butuh effort dan dana yang banyak ya. Itu butuh effort dan butuh dana yang besar dan butuh orang-orang yang willing, yang passionate banget juga pasti untuk cause tersebut. Ada kemauan, kerelaan hati untuk melakukan itu. Gimana sih proses memaknai hidup? Bersyukur aja untuk setiap apapun dalam roller coaster kehidupan ini, tetap bersyukur, jalanin aja dan tetap fokus. Aku sih fokus ya. Kalau aku mau ini, aku lagi fokus dengan yang ini, ya aku lagi belajar ini sampai aku menuju goalku. 110% ya. Gitu. Kalau seandainya yang kemarin-kemarin itu aku gagal, kayak ada bisnis beberapa yang gagal karena pandemi, tapi itu aku bisa jadiin pelajaran supaya kedepannya aku bisa lebih wise lagi, lebih ngerti lagi gimana untuk membangun bisnis yang benar dan segala macam gitu. Oke. Terakhir Kanava, terakhir. Masih ada lagi? Enggak ada, ini bukan. Kanava ada advice buat penonton bacot nih yang ngelihat Kanava, wow aku mau banget nih jadi Kanava sekarang, udah business woman keren, ini itu segala. Apa sih advice yang Kanava bisa lakukan? Yaitu never give up and keep learning, terus belajar, karena sekarang ini platform sosial media kan banyak banget ya, banyak sekali bahan-bahan yang kita bisa belajar gratis, nggak usah bayar. Kalau dulu kan kita mau belajar ini harus ikut seminar itu, harus ikut seminar ini, tapi sekarang banyak sekali informasi-informasi yang sangat bagus sekali yang bisa kalian dapatkan di sosial media, di YouTube ataupun di Google dan semuanya. Jadi kayak nggak ada kata terlambat, walaupun kalian mungkin aku udah terlambat nih mau belajar. No, nggak ada kata terlambat. Kita bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan selama kamu masih punya kuota, kamu masih bisa belajar. Dan ini bagusnya, pada saat kita belajar, kita set goal. Pada saat kita set goal, berapa lama butuh untuk belajar untuk bisa gue mencapai mimpi gue, dan itu di set goalnya. Nah, pada saat itu kita jadi tahu bahwa hidup kita pasti akan berubah kalau kita nggak pernah give up dan kita keep learning. Itu aja sih. Kayak Daryl itu very aktif banget. Ini anak dari kecil, dari umur 16 tahun ngomongnya udah bisnis, makanya bisnisnya banyak banget ya kan. Itu very good ya, bahwa Daryl juga adalah salah satu anak muda yang bisa menjadi panutan, di mana dia cukup berhasil di usia yang sangat muda. Amin. Dan itu sangat luar biasa banget. Jadi itu bisa menjadi contoh buat anak-anak muda, apalagi sekarang anak-anak muda itu aku lihat banyak yang sukses, banyak yang berhasil. Mereka jadi produser, mereka mau jadi sutradara, mereka jadi sutradara. Iya, mungkin ini yang tadi kita udah omongin juga kan, kayak di 21st century ini kayak udah nggak ada lagi gatekeepersnya, udah nggak ada lagi yang kayak gue mau main film, gue harus diterima produser. Gue mau bikin lagu, gue harus diterima sama record label. Nggak juga. Lu bisa sekarang bikin sendiri. bisa buka sendiri. Ada YouTube, ada Spotify, semuanya
tinggal buat sendiri, dan kalau misalnya kalian bisa menemukan fans atau orang-orang yang menyukai itu, Iya. tinggal jalan aja gitu. Dan Iya. nggak cuma di entertainment juga, Betul. dimanapun itu. Iya, benar. Di Jangan 21st jadikan century ini. alasan kalian nggak punya uang, tapi kalian masih bisa beli kuota. Iya, benar Itu banget. jangan. Karena selama kalian masih bisa beli kuota, sebenarnya kalian bisa berkreasi, bisa improve yourself, dan kalian bisa menemukan apa sih talenta yang ada dalam diri kalian. Itu aja. Oke, Oke, mantap. Dede. Woo! Thank you so much, Thank Kak you, Nafa. sayang. Thank you so much untuk datang hari You're ini. Mungkin ada yang mau dikasih tahu ke pemirsa Bacot, Kak Nafa ini ada project-project apapun atau ada planning apapun ke depannya yang mau dikasih tahu? Nggak ada sih. Film, suruh Oh iya, nonton. film aku bentar lagi keluar, mungkin ya, doain tahun ini Kuntilanak 3 ada. Terus enggak sih, film aja sih. Iya, film aja ya. Thank you so much teman-teman Bacot udah nonton segmen kita hari ini, Pedas Panas sama my good Cici Nafa Urba. Thank you so much udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan komen di bawah ini untuk apa yang kalian mau lihat. Siapapun bintang tamunya yang kalian mau undang, komen-komen di bawah untuk kasih tahu kita konten-konten apa yang kalian mau lihat dan siapa yang kalian mau lihat. Oke? Oke. Bye-bye. Hai teman-teman bacot, jangan lupa check our channel here and jangan lupa check our videos here.